Inti atom atau nuklida terdiri dari nukleon-nukleon pembentuk, yaitu proton dan neutron. Komposisi nukleon dalam inti atom turut menentukan karakter inti. Jika komposisinya seimbang, inti akan bersifat stabil. Namun, jika inti kelebihan proton atau kelebihan neutron akan bersifat radioaktif dan memancarkan partikel-partikel radioaktif sebagai usaha dari inti tersebut untuk mencapai keadaan stabil. Oke, pengertian dari radioaktivitas adalah gejala terpancarnya partikel-partikel radioaktif. Inti atom akan cenderung menuju keadaan stabil sehingga pemancaran partikel-partikel radioaktif ini akan berlangsung terus-menerus sampai inti itu mencapai keadaan stabil. Untuk nuklida ringan yang nomor atomnya kurang dari 20 akan stabil jika protonnya sama dengan jumlah neutron. Sedangkan untuk inti-inti berat yang Z-nya itu lebih dari 20, itu akan stabil jika jumlah neutronnya lebih banyak daripada jumlah proton, yaitu sekitar 1,5 kalinya. Nah, inti yang tidak stabil itu akan memancarkan partikel radioaktif yang berupa sinar radiasi alfa, beta. Bagaimana sifat-sifatnya? Nah, sifat-sifat sinar radioaktif itu pada prinsipnya dapat dibelokkan oleh medan listrik dan medan magnet kecuali sinar gamma. Sinar radioaktif ini dapat mempengaruhi plat fotografi, dapat menyebabkan fluoresensi, dapat mengionisasi gas yang dilalui. Kemudian kecepatan partikelnya itu hampir mendekati kecepatan cahaya. Bahkan untuk sinar gamma, kecepatan partikel gamma ini sama dengan kecepatan cahaya. Dan sinar radioaktif ini dapat menembus bahan dengan beberapa variasi daya tembusnya. Nah, perbedaan dari sinar radioaktif ini akan kita bandingkan dengan tabel sebagai berikut. Pada hakikatnya, sinar alfa ini bermuatan positif. Ya, jadi pada hakikatnya sinar alfa merupakan inti helium dengan nomor massa 4 dan nomor atom 2. Sedangkan sinar beta merupakan elektron dengan nomor massa 0 dan nomor atomnya -1. Sedangkan gelombang elektromagnetik adalah sedangkan sinar gamma, maksudnya begitu nih. Sinar gamma merupakan gelombang elektromagnetik yang tentu saja tidak bermuatan, sehingga nomor massa dan nomor atomnya 0. Daya tembus ini yang paling kecil adalah sinar alfa dan paling besar sinar gamma. Sedangkan untuk daya ionisasi paling besar itu ada pada sinar alfa dan paling kecilnya sinar gamma. Interaksi sinar radioaktif dengan bahan, ya, jadi kalau sinar radioaktif ini dilewatkan pada suatu bahan, maka akan melemah intensitasnya secara eksponensial karena diserap oleh bahan yang dilewatinya tersebut. Nah, pada suatu kondisi, intensitas sinar radioaktif ini akan melemah menjadi setengah dari semula. Maka tebal keping bahan yang mengakibatkan hal itu terjadi disebut HVL, High Value Layer, atau ketebalan paruh, disebut juga half thickness. Nah, intensitas yang diserap dapat kita tentukan dengan persamaan I sama dengan I0 E pangkat min mu X. Sedangkan ketebalan paruhnya atau HVL itu bisa kita tentukan dengan
Ln 2 per mu. Penurunan rumus ini dapat kalian pelajari melalui berbagai sumber. Berikutnya, peluruhan. Peluruhan adalah proses pemancaran sinar radioaktif hingga berbentuk inti lain yang stabil. Satuan yang digunakan adalah Curie dan juga becquerel. Dua satuan ini ditentukan untuk memberikan penghargaan kepada penemunya, yaitu Pierre Curie dan becquerel yang menemukan sifat radioaktif suatu inti. Berikutnya, dosis serapan adalah banyaknya energi yang diserap oleh setiap satuan massa. Dosis serapan sebesar 1 Joule per kilogram sering disebut juga dengan. Berikutnya, waktu paruh. Waktu paruh merupakan waktu yang diperlukan suatu inti untuk meluruh menjadi setengah dari jumlah inti semula. Dapat ditentukan dengan persamaan N sama dengan setengah pangkat N kecil dikalikan N0. Dengan N kecil itu berapa kali dia meluruh. N kecil itu dapat kita tentukan dengan T itu lama peluruhan, jadi kita mengamatinya itu selama berapa waktu, lama peluruhannya itu dibagi dengan T setengah itu waktu paruh, waktu yang diperlukan suatu inti untuk meluruh menjadi setengah kali semula. Nah, siksa waktu yang tertinggal selama peluruhan ini dapat kita amati dengan grafik jumlah inti terhadap waktu, seperti yang saya tampilkan tersebut. Persamaan yang bisa kita gunakan juga ya, N itu sama dengan N0 dikalikan E pangkat min lambda kali T, dengan lambda itu tetapan peluruhan. T setengah atau waktu paruh itu dapat kita tentukan dengan ln 2 dibagi dengan lambda. Ln 2 itu nilainya konstan, yaitu 0,693. Kemudian yang ketiga adalah aktivitas radioaktif. Aktivitas radioaktif merupakan laju peluruhan inti radioaktif atau jumlah partikel yang meluruh setiap sekon. Jadi, laju perubahan inti radioaktif itu berarti N-nya dibagi dengan selang waktu. Jadi ada perubahan N dibagi dengan selang waktu tertentu. Jadi perubahan N selama selang waktu tertentu. Itu disebut aktivitas radioaktif. Kita simpulkan dengan A. A sama dengan lambda kali N. Lambdanya tadi sudah kita pelajari, yaitu tetapan peluruhan. Oke. Nah, sehingga A itu bisa juga kita tentukan dengan setengah pangkat N kecil. N kecil itu T dibagi T setengah. Ini mudahnya berapa kali dia meluruh gitu ya, N kecil itu seperti itu. Dikalikan dengan aktivitas semula-mulanya. Jadi aktivitas radioaktif ini berkaitan erat dengan jumlah partikel.